Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44 Aku kembali lagi. Ada banyak orang seperti Liu Ruin dalam aliansi bisnis yang bertanggung jawab atas transaksi dengan para biksu, meskipun mereka menerima gaji bulanan, namun gajinya tidak tinggi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Hadiah dari tamu adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Tentu saja, orang-orang seperti Liu Ruin yang rela merendahkan martabatnya untuk melayani tamu adalah cara lain untuk menghasilkan uang. Semua orang di Merchant Alliance pada awalnya adalah seorang kultivator biasa. Mereka berada dalam kemiskinan sebelum memasuki Merchant Alliance. Mereka tahu lebih baik daripada biksu lainnya betapa kejamnya dunia kultivasi ini dan betapa sulitnya untuk bertahan hidup, jadi melayani tamu bukanlah sesuatu yang sulit diterima. Setelah keluar dari aliansi pedagang Tianji, Lu Ye menghela nafas. Dia awalnya ingin bertanya apakah tas penyimpanan itu bisa dijual, tapi Liu Ruin membuatnya melupakannya. Sulit untuk kembali dan hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya. Dia awalnya berencana berangkat ke markas Sekte Darah Biru, tapi sekarang sepertinya tidak perlu terburu-buru. Ada beberapa hal baik yang ada, dan mencernanya serta mengubahnya sepenuhnya menjadi budidaya Anda sendiri adalah cara yang benar. Mengenai tinggal di aliansi pedagang Tianji, Lu Ye tidak memikirkannya. Dia saat ini kekurangan uang. Harga batu spiritual untuk satu malam sepertinya tidak mahal, tetapi jika dia harus tinggal selama berhari-hari, itu akan terjadi menjadi biaya yang sangat besar. Dengan 4 batu roh tersisa di tangannya, Lu Ye mengikuti kenangan hari itu dan menemukan toko pil. Dia menghabiskan 2 batu roh untuk membeli 2 pil pengumpul roh, dan kemudian datang ke jalan tempat kios itu didirikan lagi. Dia secara acak mengambil beberapa biji dari tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Lu Ye duduk bersila dan mengeluarkan batu spiritual lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan batu spiritual. Benda ini dapat membantu latihannya. Lu Ye telah mencoba meminum obat untuk berlatih, dia sekarang ingin mencoba berlatih dengan bantuan batu spiritual untuk membandingkan dan melihat seberapa efektifnya. Jika efisiensinya bagus, dia tidak perlu pergi ke Batu Hualing untuk membeli pil spiritual di masa depan. Meskipun dia belum pernah berlatih dengan batu spiritual, dia belum pernah makan daging babi sebelumnya dan selalu melihat babi melarikan diri. Pada siang hari, dia melihat banyak pemilik kios di sini, menjual barang sambil berlatih dengan batu spiritual di tangan mereka, dengan sangat santai dan puas. Sekarang setelah dia belajar banyak, Lu Ye menemukan salah satu manfaat menggunakan batu spiritual untuk berlatih. Artinya, Anda dapat menghentikan latihan Anda kapan saja. Berbeda dengan meminum pil spiritual, kekuatan pil akan larut di dalam perut. Jika kekuatan pil tidak diarahkan pada waktunya, maka akan menyebabkan kekuatan pil menumpuk. Berbeda halnya jika Anda menggunakan batu spiritual untuk berlatih. Jika terjadi sesuatu, hentikan saja latihan Anda tanpa dampak apapun. Jalan ini juga sangat ramai di malam hari, dan para biksu datang untuk menanyakan harga dari waktu ke waktu. Lu Ye menanganinya seperti yang dia lakukan di siang hari, dan secara ajaib membuat kesepakatan, di mana satu biji dijual seharga 5 batu spiritual. Saat fajar tiba, Lu Ye berhenti berlatih, dia membuka telapak tangannya dan melihat ke batu spiritual. Batu itu hanya menyusut satu lingkaran kecil. Kemudian dia melihat peningkatan kekuatan spiritual di lubang ke-10-nya. Setelah mencoba semalaman, dia sampai pada beberapa kesimpulan. Menggunakan batu roh untuk berlatih lebih aman daripada menggunakan pil roh. Pertama, proses latihan dapat dihentikan sewaktu-waktu. Kedua, tidak akan ada bahaya tersembunyi dalam latihan batu spiritual. Namun efisiensinya jauh kalah dengan menelan obat mujarab. Mungkin karena bakatnya, sulit untuk mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Lu Ye merasa bahwa dengan efisiensi kultivasinya, dia harus berlatih tanpa tidur selama beberapa hari sebelum dia dapat mengonsumsi satu batu spiritual pun. Beku lain mungkin lebih efisien, tetapi mereka jelas tidak seefisien meminum obat mujarab. Mengenai keefektifan biaya, nilai batu spiritual pada dasarnya sama dengan pil akumulasi spiritual. Peningkatan kekuatan spiritual setelah mengkonsumsi batu spiritual kira-kira sama dengan peningkatan kekuatan spiritual setelah mengkonsumsi pil akumulasi spiritual, jadi efektivitas biayanya hampir sama. Setelah tes ini, Lu Ye akhirnya mengerti mengapa setiap orang perlu mengganti batu spiritual dengan ramuan untuk berlatih. Dari segi efisiensi, meminum ramuan spiritual memang lebih tinggi, dan tentu saja lebih populer di kalangan semua orang. Langit semakin cerah, Lu Ye menutup kios dan keluar dari pasar. Karena Anda tidak ingin membuang-buang uang untuk akomodasi di Tianji Merchant Alliance, Anda hanya dapat mencari tempat lain. Dia berencana untuk kembali ke gua tempat dia tinggal di Gunung Qingyun sebelumnya. Gua itu relatif aman dan dia tidak akan diganggu oleh orang lain saat berlatih. Alasan utama mengapa saya tidak berangkat pada malam hari adalah karena tidak aman untuk bepergian pada malam hari.
Sebelum berangkat, dia menghabiskan 2 batu roh lagi untuk membeli banyak makanan. Berburu di pegunungan membutuhkan banyak waktu, dan tidak banyak hewan di daerah itu. Saya mencatat aset saya saat ini, termasuk 47 pil yang mengandung roh, 5 batu spiritual tingkat rendah, hampir 30 jimat spiritual, 6 pil penyembuhan, hampir 30 mineral magnet yuan besar dan kecil, dan beberapa biji luye tanpa nama, 4 set pakaian. Dibandingkan dengan saat pertama kali memasuki medan perang Lingqi, asetnya hampir sama, namun tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Luye percaya bahwa jika dia bisa mengubah benda-benda di tangannya menjadi kekuatan, dia mungkin bisa maju ke beberapa level Lingqi. Namun hal seperti ini tidak bisa dilakukan secara mendesak, harus ditangani secara perlahan. Ada banyak biksu yang keluar masuk kota, kebanyakan bepergian berkelompok, dan ada juga serigala penyendiri seperti Luye, yang merupakan biksu biasa yang tidak dicintai oleh nenek dan paman. Saat Luye meninggalkan pasar, hari sudah subuh. Dia sendirian, jadi dia harus berhati-hati. Setelah berhasil memasuki Gunung Qingyun, Luye berlari sepanjang jalan, sengaja membuat beberapa lingkaran selama proses untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya, lalu mengikuti jalan keluar gunung. Sebelum tengah hari, Luye bergegas kembali ke gua sebelumnya. Yang mengejutkannya, ada gerakan di dalam gua. Dia dengan hati-hati menyentuhnya, memegang jimat ajaib di tangannya, siap untuk pergi. Ketika dia melihat lebih dekat, hidungnya hampir bengkok karena marah. Di dalam gua, sesosok tubuh seputih salju tergeletak di tanah, tertidur lelap. Siapa lagi kalau bukan harimau besar? Yi melayang keluar dari dahi-dahu dan menatap mata Luye. Adegan itu agak canggung. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Luye bertanya. Yi juga bertanya, apakah kamu tidak pergi? Aku kembali. Setelah beberapa saat, sosok kuat harimau besar itu bergegas keluar dari gua, berbalik dan meraung ke arah Luye. Di atas kepala harimau besar itu, Yi berada dipenuhi amarah dan mengertakkan gigi. Pembohong besar. Tidak setia dan tidak adil. Keluar dari sini. Setelah mengusir roh dan harimau yang menempati sarang murai, Luye memakan sesuatu dan memasuki kondisi budidaya. Dia pertama-tama mengeluarkan 2 pil pengumpul roh yang dia beli dengan batu roh, meminum salah satunya, dan setelah kekuatan pil itu meleleh di perutnya, dia mengarahkan kekuatan spiritual ke dalam lubang spiritual. Kekuatan spiritual di lubang ke-10 perlahan terakumulasi. Setelah seluruh kekuatan pil penyerap jiwa dikonsumsi, Luye membuka matanya dan menemukan sebuah masalah. Khasiat pil penyerap jiwa yang dia beli dari pasar sepertinya tidak sebaik yang diberikan kepadanya olehnya. Guru, perbedaannya tidak terlalu besar. Besar, tapi memang ada celah. Hal ini dapat disimpulkan dari kekuatan spiritual yang terkumpul dalam celah spiritual seseorang. Dia tidak berhenti dan meminum pil Yunling lagi. Setelah kekuatan pil tersebut habis sepenuhnya, dia menjadi semakin yakin akan hasilnya. Kemudian dia mengeluarkan pil penyerap roh yang dia dapatkan dari aliansi pedagang Tianji dan meminumnya. Setelah beberapa perbandingan, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Liu Ruin tidak berbohong padanya. Pil pengumpul roh di aliansi pedagang Tianji memang lebih baik daripada yang dijual di luar, dan setara dengan yang diberikan kepadanya oleh kepala sekolah. Dari sudut pandang ini, saya tidak membuang-buang uang. Jika saya membeli ramuan di masa depan, saya masih harus pergi ke Tianji Merchant Alliance.